Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Okta Fajar Nur Aini dengan NIM akhir 0112 dari kelas Statistik F. Pada video kali ini, saya akan membagikan bagaimana tutorial melakukan evaluasi model menggunakan Smart PLS 3. Video ini saya buat dalam rangka memenuhi tugas akhir tugas ujian akhir semester Statistik 2 yang diampu oleh Ibu Nurlaili Fikriah. Oke, langsung saja pada pembahasannya. Langkah pertama dalam melakukan uji evaluasi model adalah dengan klik New Project. Ini kita beri nama UAS Statistik. Klik OK. Double klik untuk import data. Ini datanya sudah saya siapkan. Nah, kemudian kita lihat pada kolom missing. Apabila di kolom missing ini ada angka yang tidak nol, maka datanya berarti ada yang salah. Jadi, angka missing ini harus nol semua. Indikator lain untuk mengetahui apakah data yang kita input sudah benar atau belum, ini bisa dilihat dari warna tabel di sini. Ini jika warnanya kuning berarti masih ada tabel yang salah. Kalau sudah hijau ini berarti artinya benar. Siap untuk melakukan uji evaluasi model. Klik 2 kali pada menu ini. Nah, selanjutnya kita masukkan indikator-indikator setiap variabelnya. Ini kita masukkan pertama adalah indikator SM. Kita blok, kemudian kita tarik ke sini. Kita rename menjadi X1. X1 sosial media. Kemudian indikator yang kedua adalah marketing capabilities. X2-nya marketing capabilities. Kita blok lagi. Kemudian tarik ke sini. Nah, kemudian indikator yang ketiga adalah ini EO. EO ini kita taruh di tengah karena sebagai indikator interving. Kemudian Y-nya PPO. Oke, kita teruskan ganti namanya. Rename. X2-nya namanya marketing capabilities. Kemudian indikator Z atau indikator M moderasi ini namanya entrepreneurial orientation. Kemudian yang Y namanya performance benefit obtained. Nah, mengapa kita gambarnya demikian? Karena kali ini kita akan melakukan uji PLS dengan judul pengaruh sosial media dan marketing capabilities
terhadap performance benefit obtained yang dimediasi oleh entrepreneurial orientation. Setelah semuanya kita masukkan, kemudian kita gambar korelasinya. Kita hubungkan X1 dengan Z, X2 dengan variabel Z atau variabel mediasi, kemudian X1 langsung ke Y, dan X2 langsung ke Y. Yang terakhir adalah variabel Z ke Y. Jika sudah demikian, kemudian kita lakukan evaluasi model. Langkah untuk melakukan evaluasi model yang pertama adalah uji outer model. Uji outer model ini ada beberapa indikator yang harus kita lihat, yaitu ada uji validitas konvergen, uji validitas diskriminan, uji AV, sama uji reabilitas. Nah, langkahnya bagaimana? Kita klik calculate, pilih PLS algorithm, kemudian start calculate. Uji validitas konvergen. Kita lihat pada masing-masing indikator ini, faktor loadingnya harus lebih besar dari 0,7. Dilihat di sini bahwa indikator EO1 nilainya kurang dari 0,7 sehingga indikator ini harus dihapus. Klik saja kemudian pilih delete. Mengapa dihapus? Karena tidak memenuhi syarat uji validitas konvergen sehingga datanya harus dibuang dan dilakukan uji ulang. Langkahnya sama seperti tadi, klik PLS algorithm kemudian start calculation. Kita cek kembali apakah setiap indikator latennya faktor loadingnya lebih dari 0,7. X1 semuanya terpenuhi, X2 terpenuhi, variabel Z terpenuhi, dan variabel Y-nya juga terpenuhi. Jika semua uji validitas konvergen terpenuhi, maka artinya data ini sudah benar dan dapat dilakukan uji selanjutnya. Uji selanjutnya yaitu uji validitas diskriminan. Uji validitas diskriminan kita lihat pada ini, tabel quality kriteria, kita pilih diskriminan validity. Nah, uji diskriminan validity terpenuhi apabila nilai cross-loading setiap indikator itu lebih dari 0,7. Ini yang dilihat pada setiap angka di atasnya. Terlihat bahwa setiap laten memiliki cross-loading lebih dari 0,7 sehingga uji diskriminan terpenuhi. Selanjutnya, indikator selanjutnya adalah uji AV. Ini kita lihat pada kolom quality kriteria bagian construct, reliability, and validity. Ini average variance extrinsic atau AV. Uji AV terpenuhi apabila setiap indikator latennya nilai AV-nya lebih dari 0,5. Ini kita lihat, X1 nilainya 0,677, X2 0,726, Y-nya 0,823, dan Z 0,707. Ini berarti uji AV terpenuhi. Uji selanjutnya dalam outer model adalah uji reabilitas. Untuk mengetahui apakah data ini valid dan reliable atau tidak. Uji reabilitas ini dilihat dari kolom yang pertama, composite reliability. Nah, kolom composite reliability ini nilai setiap indikatornya harus lebih dari 0,7. Nah, terlihat di sini sudah terpenuhi semuanya ya.
Kemudian yang kedua adalah Cronbach's alpha. Ini sama, nilainya juga harus lebih dari 0,7. Dari sini, uji konstruk, reliability, dan validity semuanya terpenuhi, sehingga model ini layak untuk dilakukan uji selanjutnya. Uji selanjutnya yaitu uji inner model. Uji inner model yang pertama bisa dilihat dari R-square. Pada kolom quality kriteria kita pilih L-square. Nah, ini indikator Y untuk variabel Y ini memiliki R-square sebesar 0,622. Artinya, X1 dan X2 berpengaruh terhadap Y mempengaruhi Y sebesar 0,622%. Sedangkan variabel Z memiliki R-square sebesar 0,616. Artinya, X1 dan X2 mempengaruhi Z sebesar 0,616%. Nah, lalu apa artinya ini? Ini menurut literatur yang saya baca bahwa R-square dengan nilai lebih dari 0,50 artinya memiliki pengaruh yang moderat atau tengah. Uji inner model yang kedua kita lakukan dengan melihat uji hipotesis. Uji hipotesis dilakukan dengan kita kembali ke klik ini, calculate, kemudian uji pilih bootstrapping, start calculate. Oke, yang pertama kita lihat pengaruh langsung. Pengaruh langsung dilihat dari path coefficient. Nah, ini sosial media X1 memiliki pengaruh langsung kepada Y ini sebesar ini 0,312%. Uji pengaruh langsung, ada pengaruh langsung atau tidak? Yang pertama itu dilihat dari p-values-nya. Apabila p-values kurang dari 0,05, maka artinya berpengaruh. Ini semuanya p-values-nya kurang dari 0,05, jadi semua faktor indikator laten ini memiliki pengaruh. X1 sosial media memiliki pengaruh langsung terhadap indikator Z yaitu entrepreneurial orientation. Kemudian X2 marketing capabilities memiliki pengaruh langsung terhadap performance benefit obtained. Kemudian X2 marketing capabilities juga memiliki pengaruh langsung terhadap entrepreneurial orientation, dan variabel Z atau mediasi ini memiliki pengaruh juga terhadap performance benefit obtained. Nah, lalu kita lihat bagaimana peran variabel Z ini mempengaruhi terhadap evaluasi model. Kita lihat dari kolom final result, klik specific indirect effect. Nah, langkah yang pertama tadi kita lihat dari p-values-nya. Jika p-values-nya kurang dari 0,05, artinya variabel Z ini memiliki pengaruh terhadap hubungan X dan Y. Besarnya berapa? Ini bisa dilihat pada sampel MEAN. Jadi, sosial media berpengaruh terhadap performance benefit dimediasi oleh entrepreneurial orientation. X2 marketing capabilities juga memiliki pengaruh terhadap performance benefit yang dimediasi oleh entrepreneurial orientation.
Baik, demikian tutorial uji evaluasi model yang dapat saya berikan. Semoga video ini dapat bermanfaat dan membantu teman-teman semuanya. Apabila ada salah kata atau salah pengucapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.